Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para hamba Allah yang dirahmati Allah, semoga akhi ataupun ukhti, saudara-saudara muslim ya, senantiasa Allah rahmati, Allah kasih, Allah sayangi, sehingga apa yang saudara-saudara muslim buat menjadi sebuah amal saleh, menjadi sebuah syafaat kelak di akhir zaman, di mana kita tidak dapat lari dari segala sesuatu ketika Allah akan musnahkan dan Allah akan berikan pertolongan di mana hari kebangkitan itu tiba. Oke, tidak akan lama ya, saya akan menanggapi sebuah video bagaimana seorang Saifuddin menunjukkan kebodohannya ya atas ucapan-ucapan yang sangat tidak punya etika, tidak punya moral, tidak mencerminkan sebagai seorang yang beragama gitu ya. Jadi sangat memalukan ini. Demikian videonya. Benarlah, mestinya orang Islam itu mengucapkan Natal kepada orang Kristen, karena satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang diceritakan hari kelahirannya hanya Yesus. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yaumul wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Selamat sejahtera ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Jadi mestinya ucapan selamat Natal ini dibenarkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan wassalamu ala yaumul wulitu, sejahteralah, selamatlah ketika aku lahir. Wulitu itu Yesus lahir. Nah, wassalamu ala yaumul wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya, sama dengan dia lahir untuk kita, dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Lagu jelas sekali, Al-Qur'annya ada. Nah, perihal masalah Natal ini ya, kenapa umat muslim itu dilarang untuk mengucapkannya? Karena tidak akanlah mungkin kami akan ikut mengamini ataupun ikut mengucapkan ya, memberikan selamat kepada orang ya, orang-orang yang kafir kepada Allah atas lahirnya seorang Tuhan ya. Jadi kami tidak mungkin mengucapkan apa-apa yang tidak mungkin gitu loh. Tidak akan mungkin kami akan mengucapkan segala sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Kalian menjadikan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Jika kami mengucapkan selamat hari kelahirannya ya, sementara persepsi kalian itu kelahiran Tuhan, kami tidak ingin mengucapkan hal itu, dan itu haram. Sama halnya kami mengamini apa yang Kristen imani, kan begitu ya kan. Nah, ini ketololan ataupun kebodohan Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta yang sesungguhnya tidak berilmu dan mengkutip-kutip ayat Al-Quran untuk mendukung apa yang menjadi argumen Anda, menjadi pendukung sebuah konsep-konsep ketuhanan seperti Yesus itu agar menjadi Tuhan ya. Seharusnya Anda malu mengatakan hal itu ya, karena ketika ayat itu turun, Allah mengisahkan tentang bagaimana Isa Al-Masih itu dilahirkan dan berdoa kepada Allah ya, dimana nanti akan mati dan dibangkitkan. Itu Allah sedang mengisahkan ketika itu Isa berkata demikian gitu loh ya, berkata itu mengisahkan doa-doa Nabi Isa ketika Nabi Isa itu berdiri di tengah-tengah kaumnya gitu loh. Fahamlah, itu asbabun nuzulnya. pendeta tolol itu. Nah, terus apa yang Anda sampaikan ya tentang nyanyian itu, katanya ada di dalam Quran, itu semua Anda ngarang. Anda bodoh-bodohi orang Kristen, sudah orang Kristen bodoh, Anda bodoh-bodohi lagi. Nah, itu. Jadi yang bodoh itu Anda sebenarnya ya.
Makanya jemaatnya pun jadi ikut bodoh. Oke, lanjut. Nah, gitu. Kenapa kok haram mengucapkan Natalan bersama? Selamat Natal kok diharamkan? Saya nggak tahu dari mana dasar dalil mengharamkan Natal. Padahal ucapan Natal itu ya sama saja dengan selamat ulang tahun, selamat pagi, selamat sore, selamat menikah, gitu. Iya, betul, betul. Apakah saya mengatakan selamat menikah, lalu saya menikah dengan orang itu? Kan enggak. Mengucapkan selamat Natal lalu menjadi orang Kristen? Kan kagak. Iya, betul. Aneh-aneh saja, tapi itulah Indonesia. Kita syukur. Kelihatan bodohnya itu orang, gitu. Gara-gara begitu saja kok kelihatan bodoh. Mari kita hidup yang cerdas sedikit lah, gitu. Saya nggak tahu kenapa begitu. Beda dengan ajaran Yesus. Kalau kamu masuk ke rumah orang, sampaikan salam kepada orang itu. Disuruh sampaikan salam, selamat. Masa kalau orang Kristen menyampaikan salam kepada orang Islam, orang itu nggak mau jawab salam kita. Tahu kalau itu orang Kristen yang menyampaikan salam ke rumah kita, itu nggak boleh dijawab. Lucu. Tetapi Yesus mengajarkannya hebat. Terima kasih. Nah, di sini juga nampak betul ya bodohnya, ya. Karena tidaklah mungkin orang itu akan mengucapkan selamat oleh karena kalian menganggap Yesus itu Tuhan, terus kami yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, hanya mengimani seorang nabi sebagai nabi, Anda katakan bodoh. Yang bodohnya Anda sebenarnya, gitu loh, ya. Karena Tuhan itu, kriteria Tuhan itu pencipta, bukan diciptakan. Allah tidak dilahirkan dan Tuhan tidak dilahirkan. Nah, Yesus ini dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan itu bukan Tuhan, melainkan ciptaan. Nah, jangankan mengucapkan hal itu, ya. Mengucapkan perihal masalah pernikahan pun dalam Islam itu ada doanya sendiri. Tidak mengucapkan selamat, ada doanya sendiri untuk mendoakan orang dalam pernikahan itu. Islam itu penuh dengan aturan, ya. Karena makanya dikatakan, Nabi berkata bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi umat muslim, bagi umat Islam. Ini Anda ini nampaknya lagi mabuk ini, ya. Dari muka raut wajahnya lagi mabuk ini. Yakin sekali Anda ini sedang mabuk. Ya, saya yakin Anda ini sedang mabuk, gitu. Makanya ngomongnya ngelantur kemana-mana, gitu, ya. Dan apa yang Anda sampaikan jelas Anda ini hanyalah membodoh-bodohi umat Kristen, gitu. Dan celakanya lagi umat Kristen pun percaya. Nah, cerita masalah salam, kalau kalian mengucapkan salam kepada kami, ya tidaklah mungkin akan kami balas. Orang kalian memang tidak selamat, gimana, ya kan? Di mana ada jaminan keselamatan dari kekristenan itu? Tidak ada. Memangnya Yesus pernah membawa agama Kristen? Memangnya Yesus pernah memerintahkan kalian membuat gereja jingkrak, membuat gereja lalu bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak gitu? Yesus pernah mengajarkan itu. Yang Yesus ajarkan kalian tidak ikuti, yang tidak diajarkan kalian kerjakan. Nah, itu namanya bodoh. Mau cari selamat dari mana? Orang lagi pula Yesus pun tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus itu diutus bagi kaumnya, yakni Bani Israel. Makanya kalian itu disebut Bani Kunarion. Begitu, Udin, dodol. Lanjut. Kalau ada yang mengatakan gini, minta kepada dia di manakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus mati selama-lamanya. Seluruh ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus naik ke langit.
dan masih hidup sampai sekarang. Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus mati, saya ikut lagi agama itu. Iya. Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus mati kok. Di dalam Al-Quran itu bahkan surat An-Nisa ayat 147 ayat 148 diangkat ke langit, hidup-hidup dan masih hidup sampai sekarang. Iya. Enak aja bilang Tuhan mati. Di dalam cerita Injil pun Yesus mati, dikuburkan. Hari ketiga, 3 hari kemudian hidup lagi, kubur kosong. Iya, benar. Aneh itu kalau ada kiai ngomong kayak begitu tuh. Ada ustadz berani ngomong kayak begitu. Saya robek-robek mulutnya. Mana ada, ngawur. Nah ini gobloknya ini ya. Gobloknya si Udin ini ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu jelas memang Isa Al-Masih itu diselamatkan dari peristiwa penyaliban, dari peristiwa pembunuhan. Ketika orang-orang Yahudi, orang Romawi mau menangkapnya, mau menyalibkannya, Allah selamatkan. Gitu loh. Dan kan di situ kan diangkat. Lalu yang mengangkat siapa? Yang mengangkat dirinya sendiri. Orang di situ diceritakan, dikisahkan itu, Allah kisahkan diangkat, ya kan? Bahkan di dalam kitab Anda sekalipun terangkat. Nah, lalu yang mengangkat siapa kalau bukan Allah? Dia tidak mengangkat. Apakah dia mengangkat dirinya sendiri? Tidak. Di situ apakah tertulis di kitabmu itu bahwasanya Yesus itu mengangkat dirinya sendiri? Tidak, ya kan? Terangkat. Nah, yang mengangkat Yesus siapa? Dan yang mengangkat Isa Al-Masih siapa kalau bukan Allah? Dia Isa Al-Masih tidak mengangkat dirinya sendiri, Allah selamatkan. Yang Yesus tidak Isa Al-Masih itu tidak menyelamatkan diri, namun Allah yang menyelamatkan. Nah, bukankah di dalam kitabmu sendiri ya? Kitabmu sendiri itu juga dikatakan bahasanya Yesus itu juga tidak tersalibkan dan juga tidak dibunuh, tidak ditangkap, karena Yesus bisa menghilang, itu pertama. Yang kedua, Yesus bisa merubah wajah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus berkata, Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Makanya di situ Yesus tidaklah tersalibkan. Yang tersalibkan adalah Yudas, karena orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, dan dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya kan? Nah, sementara Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu. Nah, sementara yang terkutuk itu iblis, dan Yesus pernah mengatakan di antara ke-12 muridnya itu salah satunya adalah iblis, begono, dodol. Nah, itu kalaupun Anda itu mengangkat masalah perihal mati atau tidak mati selama-lamanya, itu berarti kitabmu ngibul, gitu loh. Jadi ini menampar muka Anda sendiri, ludahi aja muka Anda sendiri ya. Anda meludahi muka Anda sendiri. Nah, ini celakanya lagi penelponnya ini. Iya. Sama-sama bodoh. Geli saya. Lanjut. Itu sebabnya kalau debat dengan saya itu harus persiapkan diri dulu. Iya. Hati-hati ngomong dengan saya. Karena saya tahu. Jadi nggak ada cerita bahwa Yesus mati di dalam Al-Quran. Iya. Ada juga Hidup terus. Tambahan juga ya, Bia. Ada juga di dalam surat Al-Imran kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya baca ya, Bia. Itu Isa Al-Masih itu diangkat dengan para pengikutnya itu adalah seorang kafir. Berarti dengan logikanya berarti yang nggak ikut Yesus itu berarti kafir dong. Ya kan? Iya. Orang-orang bilang ini kafir gitu ya. Padahal Al-Quran sendiri kan ngomong Isa Al-Masih dan para pengikutnya itu diangkat di atas orang kafir.
Berarti yang nggak ikut Isa Al-Masih itu orang kafir dong. Iya, nggak percaya Yesus ya kafir. Itu masuk neraka. Yang kedua, kalau saja kalau benar apa yang dikatakannya itu, saya mau ngomong apa tadi ya? Kalau Yesus itu, kalau memang benar-benar Yesus itu menurut anggapan mereka seperti itu, ya percuma iman kita itu. Tetapi karena Yesus bangkit hidup kembali, iman kita menjadi tidak sia-sia. Sedangkan orang-orang yang mereka angkat sebagai nabi mati nggak hidup lagi, gitu. Nggak hidup lagi. Tetapi Yesus hidup lagi. Disitulah hebatnya Tuhan Yesus itu. Iya. Oke, terima kasih. Nah ini kan malakamanya Saifuddin Ibrahim, ya. Anda ini malakama. Ngapain kutip-kutip ayat Al-Quran coba? Akhirnya terbelit-belit sendiri kan. Kalau seandainya memang Yesus itu tidak mati, berarti kalian tuh percuma, sia-sia imannya kan. Nah, sekarang Anda ngotot di dalam Al-Quran Yesus tidak mati, Isa tidak mati, Tuhan. Akhirnya Anda terbelit-belit. Sementara di kitab Anda mengatakan Yesus mati. Oleh karena mati itulah jadi menebus dosa. Seandainya pun Yesus itu tidak mati seperti apa yang dikisahkan Al-Quran, berarti memang sia-sia. Jadi tidak punya ketentuan hidup kalian itu. Dongok. Nah, sekarang begini, Yesus itu kata perempuan tadi, Yesus diangkat di atas orang-orang kafir. Ya memang mereka kafir, ya. Kafirnya karena mengingkari perkataan-perkataan Yesus, mengingkari kerasulan Yesus. Nah, sekarang begini, ya. Kalian katakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengikuti Yesus, maka dia kafir. Nah, yang kafir itu siapa sebenarnya, ya? Kalian sendiri. Apakah Kristen itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus? Tidak kan? Ketika Yesus itu puasa, kalian tidak puasa. Ketika Yesus itu sunat, kalian tidak sunat. Ketika Yesus itu tidak memakan babi, kalian memakan babi. Ketika Yesus mengharamkan babi, kalian tetap makan babi. Ya, kalian tidak mentaati apa yang menjadi pekerjaan Yesus. Lalu mau selamat dari mana? Ya, ketika Yesus itu sholat, ya, menundukkan, bersujud sampai ke tanah. Ya, sampai ke tanah itu kan dia sholat, ya kan? Kalian melakukan sholat atau tidak? Tidak. Nah, apa yang dikerjakan Yesus? Semuanya umat Islam yang ngerjakan, karena di situ jelas, ya, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan, ya, sebenarnya Tuhan itu bukan Tuhan. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ketika kehendak Bapa yang di surga dikerjakan oleh Yesus. Nah, sekarang apa yang dikerjakan oleh Yesus kita tidak kerjakan. Mau selamat dari mana? Lalu yang kafir siapa? Ya kalian. Ketika Yesus itu hanya mengaku seorang nabi, kalian dijadikan Tuhan. Ketika orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus hanya mengimani Yesus sebagai nabi, kalian yang hidup 2000 tahun setelah Yesus tidak ada, menjadikannya Yesus Tuhan atas dasar Yesus itu lahir tanpa ayah. Ya, kalau cerita lahir tanpa ayah, Adam tanpa ayah, tanpa ibu malah, ya kan? Belum lagi di kitabmu itu Melkisedek itu hidupnya tidak berkesudahan, tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa tidak kalian jadikan Tuhan? Bungul ini memang, ya kan? Jadi apa yang kalian sampaikan tadi, ya, semuanya bullshit, omong kosong. Itu kalian hanya memamerkan kebodohan. Nah, sekarang begini, ya, Saifuddin itu kan tadinya muslim dan pasti sunat dong, ya kan? Nah, jika mana kalian bersunat, maka
Nah, ini kekonyolan Kristen ini ya, kekonyolan agama Kristen di sini nih letaknya nih. Salah satunya. Saifuddin itu kan bersunat. Nah, ketika Paulus itu berkata, apabila kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Nah, ayo, Saifuddin mau ngomong apa kau? Jadi atas keselamatan apa, ya kan? Ketika Paulus itu membatalkan semua hukum Taurat dan kalian ikuti, Paulus berkata, apabila, ini saya ulangi lagi ya, apabila kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Nah, Malakama tidak. Makan tuh kitab bungul, kitab tipu-tipu. Jadi tidak, otak dipakai lah, jangan diisi dengan senada jepitin, Udin ya. Semoga saja kau ini cepat sadar dah ya, daripada bekicau aja ya. Debat tidak pernah menang katanya. Kalau debat sama kau ini harus sediakan ilmu, harus siap-siap. Engkau debat sama anak kecil aja kalah, cuma ngamuk-ngamuk ya, ngomel-ngomel, mau mukul, mau inilah mau itu. Reputasimu sebagai seorang pendeta itu sudah tidak ada lagi. Di dalam kekristenan itu pun kau ini sudah tidak dipandang lagi. Oleh karena kekristenan ini masih belum mendapatkan gantimu saja. Nanti kalau bermunculan lagi ya, kau dicampakkan. Kau ini di mata umat Islam pun sudah tidak ada harganya lagi. Di dalam kekristenan pun kau ini sudah dipandang sebelah mata. Karena bukti nyata, ketika berdebat, Anda hanya mengandalkan emosi, ya, hanya mengandalkan darah tinggi, hanya mengandalkan amarah. Ya, katanya mengajarkan ajaran kasih, yang orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, atau mungkin kau kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kardus. Debat kalah marah. Debat ngarang cerita. Orang di dalam kitabmu sendiri ya, bahasanya Yesus itu diciptakan, tapi Anda sendiri suruh membacakan, suruh mengakui Yesus itu diciptakan atau tidak, Anda ngeles ke hulu hilir, takut ketahuan, ketahuan bodohnya. Nah, di sini letaknya. Bahkan pernah Anda disekak habis dengan seorang anak muda yang cerdas ya, tentang bagaimana beliau berkisah tentang bahasa Hebrew, tentang bagaimana beliau berkisah tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, sementara Anda sendiri ya tidaklah akan mungkin dapat mengalahkan orang-orang yang pernah belajar sampai ke Israel sana. Tidaklah akan mungkin gitu. Mereka para pendeta yang pada akhirnya masuk Islam menjumpai kebenaran karena mereka mengetahui teks asli. Lah ente teks asli aja tidak ngerti ya kan, asal ditanya masalah Ibrani, masalah Yunani, ente ketakutan, tidak mau bahas itu. Ya iya, orang ente tak ngerti ya, takut ketahuan bodohnya. Dan konyolnya lagi gereja ya, bapak-bapak gereja mengangkat seorang pendeta seperti Saifuddin Ibrahim ini juga sebuah kebodohan gitu loh. Orang tidak tahu apa-apa jadikan pendeta ya kan, tapi tak apa lah ya, karena dia kan aset untuk mengais pundi-pundi perpuluhan lah ya kan. Tapi sayangnya sekarang tidak laku ya kan, oleh datangnya para mualaf seperti kami ini yang akan menepis habis ya rencana busuk kalian ini, yang akan menghalau habis rencana makar kalian ini kan, rencana jahat kalian ini. Jadi tidak usah banyak cerita ya. Jadi yang jelas yang kafir itu kalian, karena kalian tidak mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Oke? Demikianlah kaum muslimin ya, tentang apa tanggapan saya kepada Saifuddin Ibrahim ini. Semoga menjadi sebuah ikhtibar bagi kita semua dan menambahkan keimanan kita ya sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah itu sendiri. Karena para nabi itu hanya mengajarkan tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanan itu monoteisme ya, satu
Tuhan itu satu dan tidak ada dua, tidak ada tiga. Bahkan di kitab orang Kristen sendiri ya mengatakan bahwasanya tidak ada Allah dibentuk sesudahku dan tidak ada Allah dibentuk sebelumku ya, dan tidak ada Allah lain ya. Jadi jangan percaya dengan omongan-omongan orang Kristen, semuanya ngibul. Pendeta-pendeta itu apalagi ya, bual yang ada itu. Orang Yesus sendiri mengajarkan sembah Tuhan Allahmu ya kan, yang dikatakan ketika Yesus itu digotong-gotong iblis, masa iya ada Tuhan dicobai iblis, masa iya ada Tuhan digendong iblis ya kan, dicolong iblis, kan aneh, dibopong-bopong iblis, kan lucu ini. Jadi nantilah sedikit demi sedikit kita bongkar kebusuan mereka ini ya. Oke lah, para kaum muslimin ya, tak lupa pula, tak henti-henti dan tak bosan-bosan saya mengingatkan, jaga keluarga Anda, jaga keluarga sanak famili Anda ya, anak-anak putra putri Anda, buah hati Anda, jaga akidahnya, jangan sampai mereka tergiur dengan hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam lembah jahanam, karena nanti kalian akan rugi. Karena sesungguhnya hidup di dunia itu tidak akan pernah selamanya. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia. Tidak ada satupun manusia dapat hidup kekal sekalipun dia kebal ya. Itu jadi hari akhirat itu akan ada, dan hari pembalasan itu pasti ada ya, dan itu semua akan kita alami nanti ya sebagai orang yang bertuhan. Oke, terima kasih. Saya akhiri, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.